Ini yang saya kasih tanda, ini yang saya uji coba. Kemudian yang sebelah sini kadar air atau tingkat daun pada jagung ini itu mengetahui tingkat bobot pada jagung yang saya uji dan yang tidak saya uji. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat tani dimanapun berada, saat ini segmen kali ini saya akan memaparkan tentang hasil uji coba tahap 1 saat saya melakukan perempelan pada daun jagung yang dari nol atau dari usia katek baru muncul ya. Di belakang saya ini yang hasil uji coba akan saya paparkan. Di sini ada tandanya rumput. Jadi di lahan ini kira-kira yang saya tanamin ini ada dua jenis tanaman, yaitu antaranya kacang dan cabai. Itu kalau bibit kacangnya, sebelum saya pemaparan inti dari poin hasil tahap 1 yang saya paparkan nanti, kira-kira bibitnya yaitu 2 kilo. Kalau kacang ya ini, kalau jagung ya sekitaran bibit setengah kiloan. Jadi ini nanti juga ditunggu hasilnya, bagaimana proses penanaman atau hasil tanam baik buruknya tanaman tumpang sari antara kacang dan cabai. Namun di sini saya akan fokus pada poin yang semua kawan-kawan di media sosial tanyakan, hasil uji coba tahap 1 pada jagung bibit perkasa. Apakah nantinya di sini step by step akan saya sampaikan daunnya atau kobotnya, ya orang-orang sini bilang ini nanti berbeda dengan biji yang lainnya atau berbeda dengan tanaman yang lain yang tidak saya kasih tanda rumput ini. Jadi dari kobotnya, dari daunnya, kemudian dari batangnya, dari akarnya, apakah nanti ada perbedaan yang saya kasih tanda dan tidak. Jadi nanti hasil uji coba ini nanti kita bisa menyimpulkan apakah ketika kita rempel dari 0%, maksudnya dari katek baru muncul ini kemarin saya sampai ke buahnya, apakah nanti ada perbedaannya. Dan kalau tidak ada bedanya, maka nantinya kita bisa jauh-jauh hari mempersiapkan agar nanti hasilnya ini kita bisa maksimal dan tidak gugup dalam melakukan pertanian, yaitu tanam jagung. Dari awal tanam, kemudian dari pemupukan sampai akhir pada kita pemanenan. Oh ya, yang terakhir, yang terpenting yaitu di tahap 1 ini akan saya sampaikan apakah perbedaannya dari daun, dari batang, kemudian dari akarnya. Yang terpenting hasil uji coba ini nantinya mungkin kalau ada 1, 2 atau sampai 3 tahap, yang terpenting yaitu bobot pada biji tanaman jagung ini. Jadi nanti kita kupas, kemudian nanti kita opel ya, kita opel, kemudian kita timbang per kilonya, mempunyai perbedaan yang signifikan enggak antara yang saya uji coba ini dan yang tidak. Jadi nanti per kilo itu mempunyai bobot berapa. Jadi kalau mempunyai perbedaan ataupun sama, itu nanti kita cari hasilnya. Oke, terima kasih. Cek video. Untuk tahap 1 ini step by step akan saya sampaikan, tidak lain yaitu bagaimana kondisi daun pada tanaman jagung ini, bagaimana kondisi perbedaan tiap-tiap kobotnya jagung ini. Nah, ternyata dari luar sampai dalam ini tidak mengkerut ya, atau tidak kusem, artinya ini tidak berpengaruh untuk step 1 mengenai daun. Untuk mengenai batang sama kokohnya, mungkin sama ya, yang satunya belum, tapi ini saya kira standar ini. Jadi untuk tingkat keberadaan atau apa yang saya paparkan ini benar-benar
real untuk tahap 1. Jadi di sini kondisi bobotnya ini tidak berpengaruh sama sekali, tapi nanti hasil akhir yaitu apakah tingkat bobot pada jagung ini berbeda dengan yang tidak saya rempel gitu. Oke, kita langsung menuju ke yang tidak saya rempel. Ini bagian baratnya ya. Nah, ini sudah berbeda, coba dilihat. Ini yang saya kasih tanda, ini yang saya uji coba. Kemudian yang sebelah sini ini sudah tidak. Jadi untuk kadar air atau tingkat daun pada jagung ini sama saya kira. Masalah kusam ini juga sama, yang tadi yang saya uji juga sama. Kemudian batang-batangnya juga sama. Malah justru yang tingkat besar kecilnya volume pada jagungnya ini malah besar yang saya uji coba ini, karena pemberian pupuk ini juga saya samakan, namun kelihatannya lebih besar yang saya kasih tanda atau yang saya uji. Selain warna dari kelihatan luar, alangkah baiknya kalau kita kupas satu persatu hasil yang saya uji dan yang saya tidak uji. Bagaimana nanti, apakah ada perbedaan warna pada biji jagung yang diuji ini. Mendekat. Mundur nah. Ini jagung yang kita uji, buktinya ada tanda rumput pada tanaman ini. Jadi untuk jenis tanaman yang saya uji ini, dari segi warna tidak ada masalah sedikit pun. Entah nanti di tahap 2 atau tahap 3, bahkan tahap selanjutnya ini hasil akhirnya kan tingkat bobot pada biji jagung ini yang saya uji dan yang saya tidak uji. Kemudian yang lainnya, agar tidak hanya satu sampel saja yang kita buktikan. Aman, ini juga bersih, kadar airnya ini juga minim banget, karena di 2 hari saat ini, ini menemukan satu yang busuk, agak membusuk atau berjamuran ya ini. Dikarenakan di 2 hari ini juga sudah ada terik matahari, jadi tinggal menunggu merangkaknya harga jagung juga, karena saat ini juga harga jagung mulai agak sedikit naik ya, dari harga 3.150 saat ini menuju ke 4.500-an. Jadi saya bilang ini untuk yang saya uji, otomatis tidak ada pengaruh kalau saya bilang ini. Oke, cekidot, kita menuju ke yang tidak saya uji, akan kita kupas bagaimana hasilnya. Oke, kita sudah menuju tanaman yang tidak kita uji, tidak kita rempel dari bawah, alias kita biarkan bagaimana kondisi isi daripada tanaman ini. Untuk tanaman yang tidak kita uji, ini saya bilang juga sama, dari kadar air, kemudian corak warna pada jagung ini, dan tingkat bobot ini belum tahu ya. Kalau tingkat bobot ini hasil akhir nanti Pak, di tahap 2 mungkin, mudah-mudahan kita selesai di tahap 2. Jadi saya bilang kalau dari segi warna, kemudian janggelnya atau jaulnya ini sama. Jadi di tahap 2 ini kira-kira bisa saya simpulkan bahwasanya hasil uji coba perempelan
yang tempat lokasi yang saya uji dari 0 sampai umur hampir panen ini saya kira masih tahap sama. Tapi nanti kita simpulkan lagi di tahap berikutnya bahwasanya bobotnya jagung ini mempunyai perbedaan enggak, karena terpenting hasil uji coba tahap 1 ini adalah di tahap yang akhir, yaitu mengetahui tingkat bobot pada jagung yang saya uji dan yang tidak saya uji. Oke, terima kasih. Itulah sedikit pemaparan yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang hasil uji coba tahap 1. Dikarenakan kita belum punya waktu untuk menguji pada tahap tingkat bobot pada tanaman yang saya uji dan yang tidak saya uji. Jadi nantinya tunggu tahap akhir. Setelah ini kita nunggu keringnya juga, nunggu teriknya matahari. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sedikit informasi kepada teman-teman dunia medsos, khususnya dunia pertanian. Jadi tadi saya ulangi lagi, saya sampaikan lagi bahwasanya perbedaan antara jagung yang saya uji dan yang tidak saya uji ini, saya kira dari segi warna, kemudian daun ataupun batang pada tanaman ini, saya kira masih tahap 50-50 atau 50-50. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.